warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri, Prodi Bimbingan Konseling Reguler Banjarbaru. Kali ini saya ingin menyampaikan materi 6 tentang pengertian kata dan pengertian kalimat. Pengertian kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat terdiri sendiri dengan makna yang bebas. Dari definisi tersebut, terdapat dua hal yang menandai sebuah kata, yakni 1. Merupakan satuan bahasa terkecil, 2. Mengandung makna yang bebas. Keragaman bentuk kata. Kata acuan dan kata populer. Kata acuan adalah kata yang biasanya dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan, karena seringnya dipergunakan dalam karya tulis ataupun percakapan ilmiah seperti dalam makalah, skripsi, tesis, seminar, dan sejenisnya. Maka kata acuan sering pula disebut kata ilmiah. Kata valid, signifikansi, dan instrumen merupakan contoh-contoh kata kajian. Sementara itu, kata andai, berarti, dan alat merupakan kata-kata populer. Yang dimaksud kata populer adalah kata yang dipakai sebagai lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kata dan istilah-istilah serapan. Pertama, perlunya kata atau istilah serapan. Banyak kosakata dari bahasa asing dan daerah diambil alih, diadopsi menjadi bahasa serapan. Kemudian kata itu dinaturalisasi menjadi kata Indonesia. Kegunaan kata-kata serapan adalah untuk lebih memperjelas pikiran yang terkandung di dalam kata-kata itu. Kedua, cara dan kaidah-kaidah penyerapan kata-kata asing. A. Cara adopsi. B. Cara adaptasi. C. Cara penerjemah. D. Cara kreasi. 3. Kata baku dan tidak baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapannya ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar dimaksud dapat berupa: pertama, pedoman ejaan; kedua, tata bahasa baku; ketiga, kamus umum. Biasanya penggunaan bahasa baku digunakan dalam hal yang bersifat resmi. Ciri-cirinya adalah: pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing; ketiga, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Jenis-jenis kata. Menurut ciri atau karakteristiknya, kata terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan hal itu. Kata-kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata bilangan, kata keterangan, kata sedang, kata sandang, kata depan, kata sambung, dan kata seru. 1. Kata kerja. A. Umumnya menempati fungsi predikat dalam kalimat. B. Mengandung makna perbuatan. C. Tidak dapat didahului kata paling. D. Dapat didahului oleh kata keterangan akan, sedang, dan sudah. E. Dapat didahului kata ingkar, tidak. F. Dapat dipakai dalam kalimat perintah, khususnya yang bermakna perbuatan. 2. Kata benda. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep, dan pengertian. Kata benda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Umumnya menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap.
B. Dapat didahului kata ingkar, bukan, dan tidak dengan kata tidak. C. Dapat diikuti kata sifat, baik secara langsung maupun dengan perantara kata yang. 3. Kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang menggantikan kata benda. A. Kata ganti orang. B. Kata petunjuk. C. Petunjuk umum. D. Petunjuk tempat. E. Petunjuk ihwal. F. Kata penanya. 4. Kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya wujud, orang, binatang, atau barang dan konsep. A. Bilangan pokok. B. Bilangan tingkat. C. Berdasarkan tentu atau tidaknya. D. Bilangan tentu. E. Bilangan tak tentu. 5. Kata sifat. Kata sifat atau adjektia adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. 6. Kata keterangan. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang memberikan keterangan atau penjelasan pada kata lainnya. Kata keterangan terbagi ke dalam 2 bentuk, yakni bentuk dasar dan bentuk turunan. 7. Kata tugas. A. Kata depan. B. Kata penggabung. C. Kata seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holdah, Prodi Administrasi Pendidikan Reguler Banjarbaru. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang kalimat yang meliputi pengertian kalimat, unsur-unsur kalimat, pola kalimat dasar, dan jenis-jenis kalimat. Pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Pertama, kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Yang kedua, kalimat dalam wujud tulisan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. 2. Unsur-unsur kalimat terdiri dari A. Subjek, yaitu kalimat yang menunjukkan pelaku, benda, suatu hal atau masalah yang menjadi pokok pembicaraan. B. Predikat, yaitu kalimat yang memberitahu tindakan subjek atau pelaku. C. Objek, yaitu kalimat yang melengkapi predikat yang berawalan meng. D. Pelengkap atau komplement, yaitu kalimat yang melengkapi predikat. E. Keterangan, yaitu kalimat yang menerangkan beberapa hal tentang bagian kalimat yang lainnya. 3. Pola kalimat dasar. Kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat yang dibentuk dengan 5 unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap atau komplement, dan keterangan. 4. Jenis-jenis kalimat meliputi A. Berdasarkan pengucapannya, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. B. Berdasarkan struktur gramatikal, yaitu kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk setara rapatan, kalimat majemuk tidak setara, kalimat majemuk tak setara berunsur sama, dan kalimat majemuk campuran. C. Berdasarkan bentuk gayanya, yaitu kalimat yang melepas, kalimat yang berklimaks, dan kalimat yang berimbang. D. Berdasarkan fungsinya. 1. Kalimat berita atau pernyataan, yaitu deklaratif, adalah kalimat yang dipakai untuk menyatakan suatu berita. 2. Kalimat tanya atau interrogatif,
adalah kalimat yang dipakai untuk memperoleh informasi. 3. Kalimat perintah atau imperatif adalah kalimat yang dipakai untuk menyuruh dan melarang orang berbuat sesuatu. 4. Kalimat seru atau eksklamatif adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.